Allah 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 Allah. Bagian anggota kita yang wajib kita pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau yang satu itu kotor, yang satu itu rusak, maka dalam kiprah kehidupan kita, kita mungkin akan jauh untuk bisa melakukan satu kebaikan. Satu bagian anggota itu adalah hati, yang selalu kita jaga, yang selalu kita pelihara, kita isi dengan ilmu-ilmu agama, dengan nilai keimanan, keislaman, karena itu yang menggerakkan kehidupan kita, baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, kita bermuamalah dengan sekeliling kehidupan kita berakhlak, kita beribadah dan sebagainya. Kalau hati kita penuh dengan iman, insya Allah hidup kita pun akan nyaman, selamat dunia, bahagia di negeri akhirat. Oleh karena itu, sebelum hati kita sakit, siapin dulu obat-obatnya. Kata Ibrahim Al-Khawas dalam makalahnya yang ditulis di dalam kitab Risalatul Qusairiyah bi Ilmi Tasawuf, satu makalah yang beliau sampaikan, Dawaul Qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Jadi kita berobat bukan berarti hati kita udah rusak. Saya yakin yang hadir di majlis malam hari ini orang-orang yang hatinya sehat. Oleh karena itu, biar sehatnya jangan jadi sakit, kita tindakan preventif, kita cegah jangan sampai hati kita yang sehat menjadi sakit. Apa kata beliau yang pertama? Qiraatul Quran. Banyakin membaca ayat-ayat Al-Quran. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut ingat kepada Allah, insya Allah hati akan menjadi tenang. Satu langkah itu diantaranya memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, yang mudah-mudahan mungkin kemarin di Ramadan udah ada yang khotam 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada yang belum khotam, ada yang bacanya kalau rame-rame doang, ada yang mungkin enggak sama sekali. Mudah-mudahan lewat Ramadan yang kemarin ke depannya akan merubah kita, supaya hati kita tetap terjaga kesucian kemurniannya yang telah Allah karuniakan ba'da Ramadan kemarin. Jadi qiraatul Quran. Yang kedua, kata Ibrahim Al-Khawas, qiyamul lail. Bangun di waktu malam. Bukan nyari supermie, bukan nyari indomie, jangan merata ke dapur. Bangunnya itu dengan makna untuk ibadah, munajat, segala keinginan hajat kita, insya Allah akan dikabul. Kalau kita ngadu di tengah malam yang sepi, sementara orang berselimut dengan kain tidurnya, insya Allah kita ngadu sejelek apapun segala kehilapan, kehinaan kita, manusia tidak ada yang mendengarnya. Kita langsung berhadapan dengan Allah, kita munajat. Insya Allah, Allah akan penuhi. Karena kita yakin, di siang hari yang panjang, banyak kekotoran-kekotoran hati kita. An-naharu muti'un. Siang itu terang. Fala tukadir bi'asamik. Jangan kau kotori hidupmu dengan sesuatu yang mengandung dosa. Walailu tawilun. Waktu malam itu panjang. Wala tuqassiru bimanamik. Jangan kau pendekkan dengan banyaknya tidur. Kalau kita tidur Pak, dari jam 10 bangun subuh, perasaan gue baru bentaran tidur, udah subuh lagi, padahal udah 5-6 jam. Itu artinya apa? Terlalu banyak tidur. Maka kata Imam Hasanul Basri, ya, jangan banyak tidur, ya, gitu. Supaya malam bisa dimanfaatkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadril qadri tu'ta antarum. Dengan qadar, dengan kemampuan usaha kita, ibadah kita, itulah yang akan Allah berikan.
Kalau kita malam sanggup zikirnya cuma 1 kali, ya pahalanya ya sedikit. Kalau kita zikir tasbih dengan sholat-sholat sunnahnya, qiyamul lailnya rutin, ditambah baca Qur'annya, ya tentu imbalan pahalanya pun banyak. Nggak mungkin orang yang tidur sepanjang malam Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Jadi tergantung usaha kita. Orang yang sholat tarawih 20 dengan yang 8 ya beda. Orang yang tasbihnya 2 rakaat atau 4 rakaat, duhanya 4 rakaat dengan yang 8 juga beda nilainya. Jadi biqadril qadri itu antarum. Paman romal muna kum lailan. Siapa yang keinginannya akan dipenuhi oleh Allah, bangun di tengah malam. Ngapain? Munajat, ibadah, minta kepada Allah. Dari tahajud 2 rakaat udah capek, mata masih melotot, masih melek, sholatnya udah malas. Ya punya kitab di rumah, buka selembar mah, nggak usah dibaca, buka doang. Insya Allah ada berkahnya. Kali kalau mami itu baru buka doang, besok ketagihan, buka dilihatin tulisannya. Kalau nggak dimulain, kapan lagi Pak? Udah pada ubanan, gitu. Mikirin dunia mah nggak ada habis-habisnya. Ya, kata ulama kita, biarin capek di dunia cuman sebentar. Tapi dengan capek yang sebentar, insya Allah nanti akan merasakan kebahagiaan sepanjang masa. Capek dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, khola'ul batni, kosongin perut. Artinya bukan nggak boleh makan. Kemarin udah dilatih puasa Ramadan 1 bulan. Artinya kalau perut lagi jangan perut mulu diurusin. Kan ada aturannya. Mungkin biasain dengan puasa sunnahnya. Kalau belum biasa, coba Senin dulu dah, Kemisnya belakangan. Atau Kemis dulu, Seninnya belakangan. Senin Kemis kagak, besok kali ada puasa Arafah, ada tarwiyah, barangkali coba. Itu yang sunnah-sunnah. Insya Allah segala keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, watadorru pisahar. Banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah di waktu sahur. Apa waktu sahur? Sebelum datangnya fajar shodiq, sebelum subuh. Kita mah ba'da subuh mulu bangunnya. Padahal sebelum subuh itu ada waktu-waktu yang mustajabah yang Allah berikan, berlanjut daripada kum lailan. Jadi orang tua, guru-guru kita dulu, biasanya mereka jam 2, jam 3 bangun, udah lanjut sampai waktu subuh. Nanti tidurnya paling setelah matahari terbit, ya tidur bentaran. Setengah jam yang layak, udah sehat lagi. Kenapa? Karena rutinitasnya udah terbiasa. Nah, kita orang muslimutan mulu, bangun sekali kaget, besok udah males. Jadi bisa karena biasa. Kita ahli ibadah pun, kalau nggak dibiasain nggak bakalan bisa, ya. Kemudian yang terakhir, majalisatus sholihin, banyak bergaul, banyak duduk bersama orang-orang yang baik. Satu diantaranya, entah itu di majelis taklim mana saja silakan. Kalau ada kesempatan kita bisa hadir, ayo kita kumpul. Di kiroah silakan, di antar amin silakan, di antar ibun silakan. Pokoknya di majelis taklim mana aja. Mungkin yang ke Kuitang, mungkin yang ke Depok, yang kemana silakan. Nggak wajib di kiroah, nggak wajib di At-Ta'ibun, nggak wajib di mana, silakan. Duduk bersama orang yang baik, insya Allah akan membawa kebaikan. Kata Bulais As-Samarkan, man jama'a minas sholihin robbatan izdadu robbatan fit ta'ah. Orang yang sering duduk bersama orang yang baik akan tumbuh rasa cintanya untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang 5 ini menjadi obat buat hati kita, dan kita berharap hati kita senantiasa dijaga, dipelihara kemurniannya, kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Allah.